يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Al-Jihad Jiken Tulangan rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni sholat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Hari ini jamaah sekalian, kita masih di bulan Muharram, tepatnya di tanggal 10 Muharram. Jamaah sekalian yang berbahagia, bulan Muharram adalah bulan yang pertama di dalam bulan-bulan Hijriyah, yang kadangkala kaum muslimin tidak terlalu peduli dengan tahunnya sendiri. Padahal tahun Hijriah ini jamaah sekalian dimunculkan begitu kaum muslimin pada saat itu kepingin ada identitas diri, dan dia kepingin punya tahun. Oleh karena itu jamaah sekalian, lahirnya Nabi Muhammad itu di dalam tarikh Islam, di dalam sejarah Islam, kita kenal dengan tahun gajah. Karena pada waktu itu Raja Abraha dari Yaman ingin menghancurkan Ka'bah dengan pasukan bergajah. Pas waktu itu Nabi Muhammad lahir jamaah sekalian. Akhirnya terkenal dengan tahun gajah. Padahal jamaah sekalian, pada waktu itu tahun-tahun yang lainnya sudah ada. Misalnya tahun Romawi, tahun Persia, tahun Cina, sudah ada jamaah sekalian. Tapi kenapa di dalam tarikh Islam tidak disebutkan? Yang terkenal adalah tahun gajah. Karena pada waktu itu kaum muslimin belum punya tahun. Dan inilah jamaah sekalian karakter kaum muslimin itu. Enggan menggunakan punya orang lain. Dia harus punya identitas tersendiri. Isyhadu bi anna muslimin.
saksikan bahwa saya ini adalah orang-orang Islam. Itu jamaah sekalian. Oleh karena itu munculnya tahun Hijriah itu terjadi pada zaman kekhalifahan Umar bin Khattab. Ketika dakwah Islam sudah semakin luas jamaah sekalian, perlu administrasi. Sehingga Umar bin Khattab bermusyawarah dengan para sahabat lain agar kita punya tahun sendiri. Dalam musyawarah itu jamaah sekalian, muncullah ide-ide, usulan-usulan. Ketika kita punya tahun, dimulai dari mana? Ada yang mengusulkan dari lahirnya Nabi Muhammad, ada yang mengusulkan dari kematian atau wafatnya Nabi Muhammad. Tapi semuanya itu tidak disepakati. Akhirnya ada yang usul, bagaimana kalau dimulai hijrahnya Nabi Muhammad dari kota Mekah ke kota Madinah. Akhirnya para sahabat sepakat. Kenapa jamaah sekalian? Karena hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah merupakan tonggak awal kekuatan Islam, kebangkitan Islam yang membangun peradaban di kota Madinah, lalu disiarkan kepada seluruh penjuru Jazirah Arab, bahkan ke penjuru seluruh dunia. Bahkan ada penelitian jamaah sekalian, sesungguhnya Islam masuk di Nusantara itu Rasulullah SAW masih hidup. Jamaah sekalian yang berbahagia, lah tahun Hijriah ini yang sekarang tahun 1445 Hijriah ini, di dalam perhitungannya mengikuti perhitungan perputaran bulan. Oleh karena itu juga sering disebut tahun Qamariyah karena perputaran bulan. Kalau tahun Masehi disebut Syamsiyah karena perputaran matahari. Karena perputaran bulan itu sangat tepat sekali jamaah sekalian. Karena di dalam ibadah kaum muslimin hampir semuanya dihitung dengan perputaran bulan, dengan tahun Hijriyah, dengan kalender Hijriyah. Misalnya awal Ramadan atau puasa sunnah, Yaumul Bid atau puasa bulan purnama tanggal 13, 14, 15 di bulan purnama. Begitu juga Idul Fitri 1 Syawal. Begitu juga Idul Adha 10 Zulhijjah. Begitu juga di dalam manasik haji, dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Nah inilah jamaah sekalian, tahun Hijriah sangat pas sekali karena di dalam ibadah kaum muslimin kebanyakan dihitung di dalam Hijriah atau dalam Qamariyah. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lah mengenai tentang saat ini di bulan Muharram jamaah sekalian,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita semua, karena bulan Muharram ini termasuk bulan yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran surat At-Taubah itu. Ada 4 bulan yang bulan haram, bulan mulia. Inggih menika Muharram, Rajab, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Termasuk saat ini kita ditemukan di bulan Muharram ini memperbanyak ibadah, termasuk puasa jamaah sekalian. Secara umum dianjurkan kita memperbanyak puasa. Secara khusus tanggal 9 dan 10 Muharram. Minimal tanggal 10 Muharram atau Asyura yang saat ini, hari ini. Yang kata Rasulullah, puasa Asyura itu bisa menghapus dosa 1 tahun yang lalu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dan di waktu Asyura 10 Muharram itu jamaah sekalian, Allah mentakdirkan ada peristiwa-peristiwa besar di sepanjang sejarah ini jamaah sekalian. Di antaranya ketika Nabi Adam alaihissalam turun dari surga karena kesalahan memakan buah khuldi bersama Siti Hawa. Itu juga tanggal 10 Muharram. Lalu Nabi Adam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Termasuk juga Nabi Nuh alaihissalam jamaah sekalian, ketika turun dari kapal yang diakibatkan oleh banjir besar terjadi pada Asyura tanggal 10 Muharram. Termasuk juga Nabi Ibrahim alaihissalam jamaah sekalian, dia selamat dari dibakarnya oleh Raja Namrud, juga terjadi pada Asyura yang di dalam Al-Quran disebutkan, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Dan termasuk juga jamaah sekalian Nabi Yunus alaihissalam ditelan ikan paus. Selamatnya dan dikeluarkannya dari ikan paus juga terjadi pada Asyura 10 Muharram. Yang pada waktu itu Nabi Yunus berdoa dan bertaubat akan kesalahannya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan ini termasuk juga zikir ketika kita menghadapi kesusahan dan kesulitan. Sangat baik sekali kita perbanyak zikir ini. Termasuk juga Nabi Musa alaihissalam jamaah sekalian, selamat dari kejaran Raja Fir'aun di Laut Merah, juga termasuk Asyura atau 10 Muharram. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan di bulan Muharram yang saat ini sudah tanggal 10 Muharram ini masih tersisa sekitar 20-an hari, kita bisa berlomba-lomba fastabiqul khairat untuk memperbanyak ibadah kita, sehingga kita
bisa taqarrub ilallah, taqarrub mendekatkan diri kepada Allah, yang akhirnya kita nanti akan menjadi hamba Allah, hamba yang pilihan. Dan kelak mudah-mudahan dengan wasilah amalan-amalan kebaikan kita itu, pada akhirnya kita diwafatkan, kita dipanggil oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.